If you want to blame me for Edmund's death, you can. I survived the rock! Halo sobat semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini gue akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul The Invisible Dragon. Film ini sendiri bercerita tentang seorang polisi yang ditugaskan untuk memecahkan sebuah kasus rumit, di mana banyak sekali polisi wanita yang tewas secara misterius, termasuk kematian tunangannya yang turut menjadi korbannya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, sebelum kita lanjutkan, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, jika sudah, ini dia alur ceritanya. Di awal film terlihat 3 orang polisi yang sedang disiksa oleh sekelompok gangster. Entah bagaimana 3 polisi itu tertangkap oleh gangster tersebut. Ketika salah satu polisi ditembak oleh bos gangster, kapten polisi yang bernama Kowloon melakukan perlawanan. Setelah semua anak buahnya tewas, bos gangster itu kabur. Hingga ketika dia sampai di sebuah keramaian, Kowloon dapat menangkapnya. Di situ Kowloon menembaki tangan bos gangster itu hingga terputus. Atas keberhasilannya menangkap bos gangster itu, Kowloon mendapat kenaikan 1 tingkat jabatan di kepolisian. Kemudian dia dipindahkan ke kota Laofosan untuk menjadi komandan pasukan di kepolisian setempat. 3 hari di Laofosan, Kowloon langsung menangani kasus pertamanya, di mana terlihat seorang anggota polisi tewas secara mengenaskan. Sebagai seorang komandan, tentu saja itu adalah kasus berat yang harus dia pecahkan. Apalagi bulan sebelumnya juga ada kasus yang sama yang sampai saat ini belum terpecahkan. Pada malam harinya, Kowloon menyempatkan diri untuk bertemu dengan tunangannya yang bernama Annie. Annie sendiri merupakan anggota polisi yang bertugas di kota Laofosan juga. Walaupun pertemuan itu sangat singkat, mereka terlihat sangat bahagia. Di sisi lain terlihat seorang polwan yang diculik lalu dibunuh oleh orang misterius, di mana kasus ini adalah kasus kematian polisi yang kedua di bawah pimpinan dari Kowloon. Tak mau kejadian itu terulang kembali, Kowloon membuat rencana untuk menangkap si pelaku. Namun dalam melakukan rencananya itu, Kowloon harus kehilangan 1 anggotanya, termasuk Annie yang diculik oleh si pelaku. Mendapat laporan kalau Annie telah menghilang, Kowloon dengan sigap langsung mengejar si pelaku. Di sana dia mencurigai seorang pria yang sedang mengayuh sepeda. Namun saat mengejarnya, Kowloon harus terkena tembak. Karena gagal dalam tugasnya, Kowloon pun diskors dan dipecat sebagai anggota polisi.
Beberapa bulan berlalu, kasus pembunuhan itu masih terus terjadi. Kali ini kepolisian menunjuk seorang komandan baru yang bernama Kit. Di sana, Kit ditugaskan oleh atasannya untuk memecahkan kasus tersebut. 一個月，我單案嗰個兇手有可能係同一個人。 Karena desakan dari atasannya, akhirnya Kit menemui Kowloon yang sekarang menjadi seorang petarung jalanan. Di sana, Kit meminta Kowloon untuk bergabung kembali dengan kepolisian. 用槍又點啊？我肯定兇手係同一個人，或者係零支槍啦。 Lalu Kit membawa Kowloon ke sebuah gym dan bertemu seorang pelatih bernama Lady. 我真唔名叫林迪芳，你話男人名定女人名？ Siapa tahu di sana mereka mendapat petunjuk atas kasus tersebut. Kemudian mereka pergi ke tempat lainnya. Tiba-tiba ada seseorang yang berusaha menyerang Kowloon. Orang itu bernama Alex, seorang marinir dari Amerika yang menetap di kota Hong Kong. Ternyata Kowloon pernah mengalahkan Alex di atas ring. Dan karena itulah Alex bernafsu sekali untuk membunuh Kowloon. Is considered evil in the West. Thanks. Kowloon, that dragon. Suatu hari Kit menghubungi Kowloon untuk menemuinya. 冇呢個病，有內疚感，同埋佢一路都答你。 Dan saat bertemu di sebuah kapal, Kit memberikan informasi tentang seseorang yang pihak kepolisian curigai. Dan orang tersebut ternyata Lady, yang mana Lady mempunyai hubungan yang cukup erat dengan Alex. 似天水圍踩單車嗰個兇手。 Hari demi hari, Kowloon terus mencari dalang pembunuhan tersebut. Ketika Kowloon melihat foto tunangannya, dia teringat kembali saat Alex sedang berkenalan dengan Annie. Opponent, Mr. Alexander Sinclair. Match. Yeah, see you. Dari situ, Kowloon berkesimpulan kalau Alex pasti ada hubungannya dengan kasus ini. Singkat cerita, pada malam harinya, Kowloon dan para polisi lainnya mencoba untuk menangkap Lady di rumahnya. Dạ, 燒炮仗啊！ Setelah Kowloon menghabisi Lady, para polisi langsung memeriksa rumah Lady untuk mencari petunjuk tentang siapa yang berada di balik semua ini. Di sana Kowloon curiga dengan sebuah tas, dan saat dibuka, ternyata itu adalah jasad tunangannya. Kemudian saat Kowloon kembali ke ruangannya, di sana sudah ada Alex yang menunggunya. Dan inilah yang terjadi. Saat Kowloon hampir mengalahkannya, Alex berhasil melarikan diri. Setelah itu, Kowloon dan polisi lainnya melihat sebuah rekaman beberapa tahun lalu. Di sana terlihat Alex yang kalah saat melawan Kowloon di sebuah pertarungan. Anak Alex yang bernama Sinclair sangat kecewa atas kekalahan ayahnya. Di dalam perjalanan pulang, Sinclair yang kecewa dengan ayahnya keluar dari mobil. Namun tiba-tiba ada sebuah truk yang menabrak Sinclair hingga Sinclair tewas. Dari sini para polisi berkesimpulan kalau Alex akan balas dendam atas kematian anaknya terhadap Kowloon.
Tiba-tiba di sana Kowloon mendapat telepon dari Alex untuk datang ke sebuah tempat. Dengan segera Kowloon dan rekan-rekannya bergegas menemui Alex. Kemudian Kowloon dan Alex bertemu di sebuah gym. Dan pertarungan antara Kowloon dan Alex kembali terjadi. Come on, Kowloon! You die! You die! Dan pada akhirnya Kowloon berhasil menghabisi Alex, sekaligus menyelesaikan tugasnya sebagai mantan komandan kepolisian. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan aktifin juga tanda loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.